Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiran kita dalam mendengarkan dan menyambut sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamar seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar istilah yang mengatakan jangan sepelekan hal-hal kecil. Istilah tersebut menjadi suatu nasihat yang begitu bermakna bagi kehidupan setiap orang. Dan biasanya istilah itu menjadi nasihat yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dalam istilah itu, makna yang sesungguhnya yang mau dikatakan di sana, supaya orang-orang muda memperhatikan dengan seksama hal-hal yang kecil, karena bisa saja dari hal yang kecil itu lahir hal yang sangat bermakna dan sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang yang muda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana untuk kesekian kalinya, khususnya dalam pasal yang ke-13, Yesus selalu mengajarkan para murid-muridnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dengan perumpamaan. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23, di sana Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu dalam ayat 24 sampai dengan 30, Yesus memberikan perumpamaan tentang ladang di antara gandum. Lalu setelah perikop kita ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Lalu dikatakan juga perumpamaan tentang pukat. Nah, perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan merupakan cara Yesus menggambarkan, menceritakan tentang kerajaan Allah. Dari sekian banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang kerajaan Allah, itu mau menandakan bahwa kerajaan Allah itu
dekat sekali dengan kehidupan setiap orang. Dekat sekali dengan kegiatan setiap orang. Dekat sekali dengan cara orang berperilaku di dalam kehidupan. Karena semua perumpamaan yang Yesus angkat merupakan sebuah realitas yang benar-benar terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat itu. Kehidupan keseharian mereka melekat dengan perumpamaan-perumpamaan itu, yang menggambarkan hal kerajaan sorga, yang menggambarkan kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan benar-benar ada di dunia, benar-benar ada di tengah-tengah kehidupan orang. Kerajaan Allah itu bukan yang jauh di sana, tapi yang ada di sekitar kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ada dua perumpamaan sekaligus yang Yesus sampaikan. Yang pertama, perumpamaan tentang biji sesawi yang dikatakannya merupakan biji yang terkecil dari semua jenis biji. Namun ketika tumbuh, dia begitu besar, dikatakan sampai 2-3 meter. Dan burung-burung pun mau bersangkar di sana. Perumpamaan yang kedua tentang ragi. Ragi yang sangat kecil juga, tapi ketika dibuat di dalam adonan mampu mempermentasi adonan, maka adonan yang sangat kecil kalau dikatakan dalam perikop ini, khususnya dalam ayat yang ke-33, diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dalam penjelasan ahli perjanjian baru atau dalam tafsiran dikatakan 3 sukat itu sama dengan 12 gantang. Karena 1 sukat itu biasanya 4 gantang. Jadi kalau 3 sukat itu berarti 12 gantang. Sedikitnya diberikan, tapi mampu mempermentasikan begitu banyak tepung. Nah, ini analogi atau perumpamaan yang Yesus buat. Lalu apa yang mau dicari kesimpulan yang mau Yesus katakan? Artinya kerajaan Allah itu sesuatu yang kecil, yang bisa saja tidak kelihatan, yang bisa saja tidak nampak. Tetapi kerajaan Allah itu sesungguhnya kerajaan yang paling besar di antara kerajaan yang ada. Sama seperti biji sesawi itu. Ketika dia bertumbuh, dia mempengaruhi segala sesuatu, maka dia dijadikan burung tempat berteduh, tempat bersangkar, tempat beranak, berkembang dan lain sebagainya. Ragi itu juga demikian. Kalau ragi itu tidak dicampur, dia hanya sebatas ragi. Tapi ketika dicampur, dia menjadikan tepung yang tidak berkembang menjadi berkembang. Kerajaan sorga juga demikian. Ketika kerajaan sorga benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu besar. Sering sekali kerajaan sorga itu tidak mampu dilihat oleh orang-orang yang mengatakan dirinya orang percaya. Karena apa? Karena dibutakan oleh dunia ini. Karena dibutakan oleh keegoisan. Tetapi lewat perumpamaan ini, Yesus mau mengajak kita. Yesus mau mengajar kita. Yesus mau menjadikan kita supaya kita menyadari bahwa kerajaan sorga itu dekat kepada kita. Bahwa kerajaan sorga itu ada di sekitar kita. Dan satu hal yang pasti, sesungguhnya, seharusnya, dan seyogianya, orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Yesus Kristus, sesungguhnya dia menjadi bagian daripada kerajaan sorga. Maka karena kita menjadi bagian daripada kerajaan sorga, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan seperti ragi tersebut, yang mampu mempengaruhi orang-orang sekitar kita, yang mampu menunjukkan kemanfaatan daripada kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Maka apa yang mau kita lihat dari perikop kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, firman ini mau mengajak kita supaya setiap orang yang percaya mau beriman pertama, beriman kepada Yesus. Maka ketika kita sudah beriman kepada Yesus, iman kita ini akan bertumbuh. Sebagaimana ragi tersebut, sebagaimana biji sawit tersebut. Maka ketika kita bertumbuh di dalam iman, kita akan bermanfaat bagi sekitar, kita akan bermanfaat bagi keluarga kita akan bermanfaat bagi pekerjaan kita. Iman yang harus kita tunjukkan, iman yang bertumbuh, bukan iman yang diam, yang tidak bermanfaat. Karena kita sesungguhnya menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kerajaan Allah itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bahwa orang yang beriman dan bertumbuh itu menunjukkan kerajaan Allah bukan secara jasmania, tetapi secara rohania. Artinya seperti apa? Mungkin orang-orang tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah itu oleh karena dunia yang masih mempengaruhinya. Sesungguhnya seperti yang dikatakan dalam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan, yang ada di sekitar kita, bahwa kerajaan Allah itu juga demikian. Kerajaan Allah itu ada di sekitar kita. Maka karena kerajaan Allah itu ada di sekitar kita, tapi kita harus memahami kerajaan Allah itu bukan soal lahiriah, bukan soal jasmani, yang memuaskan kita, yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Tapi kerajaan Allah itu lebih daripada itu. Tidak hanya diri kita yang dipuaskan, tapi jiwa kita dan jaminan di dalam kehidupan yang kekal menjadi bagian kita. Karena kerajaan Allah itu, sekalipun dia kelihatan sangat kecil, pekerjaan-pekerjaan Yesus sering diabaikan. Para pengikut Yesus sering disiksa. Kebenaran-kebenaran yang Yesus sampaikan sering diragukan, bahkan dipelesetkan, bahkan ditolak. Tapi sesungguhnya setiap orang yang percaya harus tetap memperjuangkan imannya, mempertunjukkan bahwa kerajaan Allah itu ada, mempertunjukkan bahwa ajaran Kristus itu menjadi ajaran yang terbesar yang mampu menyelamatkan setiap orang. Ajaran Kristus itu menjadi ajaran sebuah kepastian bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat perumpamaan ini, lewat firman ini kita mau diingatkan. Biarlah kita seperti biji sawit yang mampu mempengaruhi semua orang. Tempat untuk berteduh, tempat untuk mengayomi, tempat untuk membantu, tempat untuk menolong semua orang. Atau kita seperti ragi yang mempengaruhi semuanya. Kita boleh saja kecil, tetapi kita jangan disepelekan oleh orang-orang. Kita harus mempertunjukkan dari kekecilan kita perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan yang besar bukan ketika engkau memberikan banyak uang kepada orang lain. Tetapi perbuatan yang besar adalah ketika engkau tidak mampu disogok orang lain dan tidak mampu dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang terpenting, tidak meninggalkan imanmu oleh karena dunia ini. Itu perbuatan yang sangat besar di zaman sekarang ini. Karena kenapa? Karena banyak sekarang ini semuanya diukur dari materi, semuanya bisa disogok, semuanya bisa meninggalkan iman oleh karena dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menuntun kehidupan kami hingga sekarang ini. Biarkan firman-Mu Bapa menjadi kekuatan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.